Iya, Pak. Oh, kapan datang ke Pontianak? Kemarin, Pak. Kemarin. Oh iyalah. Aku bisa ya enggak? Kayak Jum, biasanya enggak bisa. Iyalah, Pontianak daya enggak? Pak Adim lagi cobanya aja dulu. Ini udah bisa itu tuh? Gimana Iya. Lagi bangun tidur ya? Iya, pas mau coba dulu tadi. Oh iya kan. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa, enggak mandi enggak apa-apa. Soalnya baru download. Oh, download ya. Apa kabar, Pak? Baik. Kang di mana nih? Di kampung. Apa nama kampungnya? Simpang 3. Oh itu di Sibau ya? Bukan? Simpang 3 Bengkayang. Oh Bengkayang. Iya, Pak. Kapan ke Pontianaknya nih? Kayak si Penny udah Pontianak dah. Belum, awal bulan. Awal bulan Pontianak lah, biar bisa nanti Iya. ujiannya lebih lancar kan. Nanti kalau ujian ada sinyal gimana nanti? Itulah ujian nih. Kayaknya di Pontianak nanti, Pak. Pontianak lah. Iya. Mana Kristina? Coba Kristina. Mana suaranya? Belum mandi. Apa? Kan enggak bau enggak mana keciuman sini. Iya sih, Pak ya. Karena daring. Gimana Kristina? Iya, Kan Pak. ada di mana sekarang nih? Pontianak. Oh, Pontianak ya. Kapan datang Pontianak? Hari apa kemarin? Selasa. Oh iya, Selasa enggak. Udah kangen Pontianak dah enggak? Yang lain pada belum ke Pontianak kan? Udah ke kampus? Belum, Pak. Kalau di Pontianak bisa konsultasi masuk kampus, bisa tetap muka boleh dosen kan? Boleh. Oh, gitu. Ada di Pontianak kan? Bisa ada dosen bisa. Kan apa satu-satu dosen kan? Kalau udah paham bisa ke dosen kan? Bapak juga bisa. Kan gitu. Itu magang, juga konsultasi kan gitu kan. Mana yang lain nih? Belum masuk kayaknya, soalnya baru Bapak kirim linknya. Oh iya Kak, atau mereka tak mau kayak Jum kali dari kota, enggak? Iya. Dari kota. Takut sinyal mereka juga tinggal di kampung. Iya lah jelek. Tapi gimana lah kita mau menerangkan ada pakai gini? Iya, iya. Ini kan tenis soalnya. Tenis. Nah, kalau nggak begini gimana menerangkan kepada mahasiswa kan? Nanti Iya, masa benar, waktu Pak. kita nggak tahu apa-apa kan? Nah, yang nggak bisa Jum ya tanya pada yang bisa nanti kan? Nah, yang bisa gimana dicarinya kan? Susah juga jelaskan kan? Kawan juga susah jelaskan kan? Kalau nggak sendiri kan gitu. Kan data kualitas kayak Jum sekali jadi kan? Percaya kota baru kayak Jum, betul sekali ya. Aku tadi baru download soalnya, baru download langsung coba-coba, rupanya bisa. Kan kasus sekali nih data kualitas kayak Jum apa nih kan? Ini kan kayak Jum karena ada penjelasan teknisnya. Nanti magang ada pembekalannya kayak Jum enggak, ya kan? Sebenarnya kayak Jum enggak. Kayak gimana kalau dapat kayak Jum menjelaskannya? Nah, iya, Pak, benar. Masa enggak tahu apa-apa. Waktu itu gimana kan? Iya, benar. Asal kan masa tuh siap-siap, oh ini mau kayak Jum itu ini siapkan kan? Dan dosen semua pun enggak pakai Jum kan? Anu pakai Google Classroom kan? Karena dengan ngajak materi kuliah aja. Kalau ini kan pembekalan, pelatihan. Harus disiapkan dalam khusus ini Jum ada gitu kan. Maksudnya kalau di daerah-daerah yang itu oke lah. Bapaknya pulang di kampus nih. Oh, tadi Bapak ke kampus kah? Bu pulang. Langsung buka laptop enggak? Ini. Belum ada yang masuk, Pak ya? Belum. Konda dapat patron enggak nih? Enggak masalah. Ngapa tadi keluar dia nih? Nunggu lama dia. Kuliah bertiga aja, Pak. Nggak apa-apa, 3. Masa kita kuliah bertiga? Mana yang lain nih? Biarkan lah, mereka mungkin tidak bisa kali kan. Ya, mereka lagi nggak bagus kali Pak di kampung. Nggak apa-apa, yang lain nggak masalah. Habisnya nggak apa-apa kan. 3 aja.
Nggak bisa makan lagi. Mak, nggak bisa dimakan lagi. Ih. Itu yang tadi A1 Pak ya? Dia. A1 napanya, A1 dan A3 Oh, nih kan. jadi kita Kemarin gabung ya A1 hari dan A3. kemarin Selasa casting A2 kemarin. Ada 10 orang kemarin casting dengan A2 10 orang. Rame lah kita 10 orang main kan. Kan menyebar. Kalau A3 susah. A3 tuh jarang ada yang kayak Jung tuh. Pas sekali enggak tepat kali kan sekali ini. Oh, kelas daerah malah yang kelas dari Ketapang dari Kusimo pakai Zoom, enggak masalah. Iya, rata-rata sih pakai Zoom. Anak-anak Untan juga pakai Zoom. Ya, kalau Untan sih enggak masalah kan dia kan punya wifi. Semua. Mereka di rumah punya wifi kan Untan tuh. Kalau kita kan memang itu kendalikan itu di kampung kan sinyal jelek. Itu masalah kuotanya tuh terbatas, paham Bapak itu. Tapi kan kita tidak tertarik kayak Zoom sekali ini aja kan, sekali itu Iya Pak. menerangkan bagaimana mereview nanti contoh gimana kan. Nanti dengan dosen tidak dari saran dosen kan. Iya. Dosennya itu kalau tidak dikasih tahu, kok gini reviewnya salah kan. Kalau pakai itu kan kalau bisa membaca itu tidak masalah sih, kalau bisa membaca buat Bapak tidak masalah nak Jo gitu kan. Takut tidak bisa nanti menafsirkan gimana, contohnya gimana kan. Itu dia. Kelompok masuk pada masuk nih orang. Halo Jerry Saputra, apa kabar? Adeanus Jerry Saputra, bisa dengar? Oh, tidak bisa dengar dia. Dia tidak ada audionya, tidak pasang audio, udah pasang audio. Oke, udah Pak. Udah? Bisa dengar? Udah Pak. Kang ada di mana nih sekarang? Ada di mana? Di rumah Pak, di rumah. Ya, di Seredam Pak. Selalu Redam ya? Berarti Ya, daerah Pontianak lain enggak? Iya Pak. Oke. Laneng, apa kabar Laneng? Baik Pak. Baik, kan ada di mana sekarang? Ada di Seredam Pak. Seredam juga ya? Oh, ya. Iya. Jadi hari ini kita nih kan menjelaskan bagaimana teknis review jurnal dengan contohnya ya. Iya Pak. Kalau bisa masuk Zoom enggak apa-apa, tapi tanya kepada kawan-kawan yang bisa lah. Maka Iya, Bapak udah kasih YouTube kan? Iya. Sama juga kalau tonton Bapak, tonton laptop nanti bisa juga di situ kan contohnya cara ya. Yang bisa silakan masuk sini, Bapak jelaskan lagi gitu kan. Iya. Ngambil magang enggak? Bapak? Ada ngambil magang enggak nih? Enggak dari sini nih. Ada ngambil magang? Magang. Ada ngambil magang enggak? Ada, tapi kan magangnya diganti kan Pak. Iyalah, nanti kan ambil magang itu juga pakai Zoom, nanti ada pembekalan dulu dari dekat jurusan. Kayak Zoom. Nanti minggu depan yang magang semua Bapak kasih linknya kan. Nanti juga Bapak ajarkan bagaimana teknisnya, apa harus lakukan kan. Kan pelatihan dulu kan. Pembekalan dulu. Atau siapkan nanti kuotanya, siapkan lagi kuotanya gitu. Nanti Bapak ungkap. Yang KKN tanya apa? Tanya
LPM, Pak Heri Medianto ya. Nah, yang di Pontianak kan bisa ke kampus, tanyakan. Bisa ke Iya, Pak. bisa ke kampus. Boleh ke kampus, boleh, tidak masalah, pakai masker kan. Yang tidak bisa kan dari kampung ke sini. Tidak bisa. Kalau di Pontianak datanglah ke kampus, tanya kan. Tanya. Mic video dihidupkan, kalau bicara mic dihidupkan, kalau tidak bicara mic dimatikan. Halo Siti, Yaisa, apa kabar? Halo Pak, baik Pak, Alhamdulillah. Siti di Pontianak ya? Iya Pak, Siti ini magang nggak? Atau KKN? magang Pak. Magang, nanti magang ada, mungkin minggu depan ada pembekal magang ya, pembekalan. Nanti ada buku pedomannya, ada tata cara magangnya, kan ada pembimbingnya. Nanti dikasih tahu satu pembimbing masing ya. Nah, di magang ada pembimbingnya kayak seminar mata kuliah. Nanti Bapak yang bekalan. Pakai Zoom juga, siapkan kuotanya ya. Untuk magang kan agak teknis ya kan. Ini kan pakai Zoom kan enggak tiap kali pas kali kayak Zoom ya kan. Gitu. Dan seminar pun ini kan tidak tiap kali kuliah. Hanya berapa kali? 6 kali kan. Habis itu udah ada kuliah kan, ada absen-absen ada. Itu seminar bukan dengan mata kuliah lain. Tiap kali udah ada absennya, ini enggak. Kalau seminar itu enggak tiap kali kuliah, cuma 6 kali aja udah selesai gitu kan. Nanti awal Juli tinggal kita Bapak kasih daftar daftar dosen pembimbingnya beserta WA-nya. Nanti mahasiswa menghubungi dosen pakai WA bahwa kami ini adalah yang bimbing buat atau Bapak, gitu kan? Kirimkan jurnal yang akan dipilih dan kirimkan ke dosen gitu nanti. Kalau 2 orang berarti satu itu 2 orang satu ya, kan ya? Kelompok kan? Namanya kayak kirim jurnalnya ke dosen dosen itu nanti. Dengan hasil reviewnya nanti bisa konsultasi. Kayak dosennya berapa, konsultasinya pakai WA ke email ke, atau kayak Google Classroom kayak ATM model sebagainya kan? Atau pakai tatap muka, tergantung kalau misalnya mau silakan, pun enggak apa-apa ya kan? Karena dari vaksin. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang ini Kak Tiba, Mas memberi kata pembuka ya. Kata pembuka, beri salam dulu, gimana kabarnya, sekarang ada di mana? Dari Penny, silakan Penny. Ya, Pak. Kata pembukanya salam. Gimana kabar Penny? Ada di mana sekarang gitu ya? Silakan. Selamat sore semuanya. Nama saya Penny Andriani. Sekarang saya di Pontianak. Pontianak ya. Kabar baik, sehat selalu. Jaga kesehatan ya. Selalu pakai masker. Selalu pakai masker keluar ya, jangan pakai masker. Ikuti protokol kesehatan oleh pemerintah. Oke, Kristina sekarang Kristina, silakan Kristina. Selamat sore Pak. Selamat sore. Nama saya Kristina Jenia, saya berada di Pontianak. Ya. Gimana kabarnya? Baik ya. Sehat selalu. Sehat. Jangan kesehatan ya, jangan sering keluar ya. Kalau tidak perlu keluar. Belajar ya. Oke. Laneng, seperti Laneng silakan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Septianto Laneng. Saya sekarang ada di Serdam, Pak. Serdam gimana? Zona apa sekarang Serdam nih? Apa zona hijau, zona merah, zona oranye, atau zona kuning? Aman di sini, Pak. Aman, Pak. Ya, zonanya. Karena zona itu apa? Zona merah kah, zona kuning kah? Zona kuning ya. Kuning sama. Kuning. Tak gitu aman. Hati. Jangan kita ini tidak menganggap aman. Harus tetap waspada kan? Iya, waspada aja, Pak. Jadi kesehatan, ya kan? Walaupun hijau pun tak waspada kan? Iya. Walaupun zona hijau tak waspada. Jangan hijau bebas, jangan. Tetap social distancing kan? Nah, kita sampai September lah kita masih daring nih. September itu pun masih kemungkinan. Ya, kemungkinan apa tuh tatap muka kan? Kalau udah zona hijau. Kalau pun hijau tatap muka ada September. Kalau masih zona orange, kuning tidak bisa gitu. Ada syaratnya kan? Untuk tatap muka tuh. Oke. Ada Anus, Jerry, silakan. Ada Jerry. Ada Anus Jerry. Ada di Jurujuk. Jurujuk ya? Jurujuk. Berarti kalau juga bisa konsultasi di kampus kan? Kalau enggak iya, padahal dekat dia itu. Kalau enggak nanti ke kampus tuh Bapak enggak biasakan boleh. Bisa kan? Bisa. Ya gitu. Oke, Siti silakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Siti Aisyah Ulfa, sekarang lagi di Pontianak.
Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Jadi kalau situ juga sama bisa konsultasi kan nanti kalau belum jelas konsultasi ke dosen boleh. Tinggal kalau Bapak biar Bapak lu Pak ketemu ya nanti tinggal Bapak tanya gitu kan. Iya, Pak. Oke. Kan Bapak mau lampirkan ini ya panduan review. Apa nih? Bapak bisa dibaca? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kan ini kan udah Bapak posting di grup kan? Nah, Ya, Pak. disimpan nanti dibaca. Ini Bapak jelaskan. Nah, ini kata pengantar. Ini pengertian review artikel, apa artikel ya, dituliskan. Juga setiap begitu ada manfaatnya kan? Apa manfaat review artikel gitu kan? Yang pasti memberi manfaat pengetahuan, memberi ilmu kan, wawasan. Ya kan ya, bagaimana cara mereview. Yang banyak baca dan banyak pengetahuan kan gitu kan tentang teori-teori baru gitu. Kemudian setiap artikel itu ya kan pasti punya judul, ya kan? Ya, Pak. Artikel pasti punya judul. Setiap buku punya judul, artikel judul, lagu juga ada judul. Dalam artikel ini, bagaimana cara membuat judul artikel, ya kan? Ini pedomannya, ya. Bagaimana membuat judul artikel. Nanti kalau mau pikir ingat ya. Pertama, judul artikel itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya kan? Tidak sembarangan. Jangan kayak bahasa daerah, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau itu artikel bahasa Indonesia, ya kan? Kalau artikel bahasa Inggris dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, gitu, ya. Nama penulis tidak perlu diketentukan gelar akademisnya, tidak perlu ya. Doktor, SEMM itu dihilangkan kalau dalam artikel, ya. Tidak perlu. Kalau si Ali aja, tidak perlu dokter Ali, tidak boleh. Itu satunya ya, tata caranya. Jadi nama penulis artikel itu tidak perlu cantumkan gelar akademisnya, tidak perlu. Ya, tidak perlu cantumkan akademisnya. Kemudian juga harus ada alamat institusi, nah, ya kan? Alamat institusinya, misalnya si Ali dari mana? Dari Fakultas Ekonomi UPB, itu kan? Kita alamat institusinya, ya kan? Di tengah rata ya. Di data tengah yang letakkan di bawah judul artikel. Jarak antara judul dengan penulis itu 2 spasi, ya. Paham enggak? Jarak antara judul dan nama itu 2 spasi. Ya kan? Tahu 2 spasi? Kan? Jarak antara judul tadi itu, artikel dengan nama di bawahnya itu 2 spasi. Nah, jarak antara alamat dengan email, alamat institusi ya. Maksudnya alamat institusi dengan email itu 1 spasi. Kan? Misalnya Fakultas Ekonomi UPB gitu kan. Nanti bawahnya ada email 1 spasi aja. Jarak 1 spasi ya. Jarak 1 spasi. Jarak antara email dengan judul abstrak 2 spasi, ya kan? Ada email, bawahnya abstrak kan? Itu 2 spasi jaraknya. Itu tata caranya, ya kan? Bapak kasih contoh judul ya, contoh ya. Kemudian dalam artikel itu juga ada judul artikel itu ada namanya penulis, ya. Ada penulis. Biasanya ada 2 penulis, ada 3 penulis, ada 1 penulis kan? Kalau ada 3 penulis pertama itu namanya penulis korespondensi. Paham enggak? Penulis pertama itu namanya penulis korespondensi atau penulis penanggung jawab. Harus diletakkan di pertama dan ditanda bintang, ya. Kita penulis pertama itu namanya penulis penanggung jawab diberi tanda bintang. Letak di pertama dan di tengah-tengah. Kalau tengah itu penulis kedua, kalau ujung kanan itu penulis ketiga. Nah, nanti penulis pertama ini wajib menyertakan email aktif. Paham enggak? Ya. Penulis pertama ini wajib menyertakan email aktif. Sedangkan penulis kedua tidak wajib, tidak perlu ya. Ketiga tidak perlu. Hanya penulis pertama yaitu penulis korespondensi atau penulis penanggung jawab. Maka namanya Maka namanya itu penulis korespondensi karena harus menyertakan email yang aktif yang bisa dibuka, ya kan? Sedangkan yang kedua, ketiga tidak perlu menyertakan email. Hanya penulis pertama. Nah, ini cara menulis di sini. Penulis korespondensi wajib menyertakan email yang masih aktif. Apabila penulis lebih dari 1, maka antara nama penulis dipisahkan dengan tanda koma.
Koma ya. Ani, koma, Badu, koma gitu ya. Nah, itu. Bukan titik 2, bukan titik koma, tapi koma aja. Jika penulis pilih satu, maka antara nama penulis dipisahkan dengan tanda koma. Dan nama penulis tidak perlu disingkat ya. Tidak perlu disingkat. Misalnya Badu jadi BD ya gitu, tidak boleh. Badu gitu ya. Tidak boleh Antonius JR, tidak boleh. Nah, JR kalau junior gitu. Antonius junior. Tidak boleh Antonius JR, tidak boleh. Ya, tidak boleh Antonius JR, tidak boleh. Harus disebutkan lengkap ya. Nah, itu kalau menurut dikti ya, kalau menurut dikti apa? Judul itu harus memuat 14 kata dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia itu judul 14 kata. Dalam bahasa Inggris 10 kata. Itu judul ya. Jadi satu judul itu banyaknya kalau bahasa Indonesia 14 kata, kalau bahasa Inggris hanya 10 kata. Singkatnya, judul menggambarkan isi artikel dengan cermat, judul menggambarkan subjek penelitian dengan ringkas, judul menghindari singkatan. Jadi kalau itu tidak boleh singkat ya. Judul tidak boleh disingkat. Tidak boleh ada rumus. Tidak boleh ada jargon. Judul tidak mengandung kata kerja. Ingat tuh. Judul tidak boleh mengandung kata kerja. Ya. Nah, dan tidak boleh disingkat, singkatan tidak boleh. Judul mudah dipahami. Judul mengandung kata kunci ya. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam judul ya. Tidak boleh semua judul itu huruf besar semua, tidak boleh. Paham enggak? Jadi yang huruf besar itu hanya huruf pertama. Kecuali kata depan huruf kecil ya. Dan di huruf kecil yang kecil. Selain itu huruf pertama itu huruf besar. Tidak boleh semua huruf besar. Nah, itu. Contoh gini, contoh ya. Coba baca contoh ya. Baca contoh dulu. Pakai contoh dulu ya. Nanti ini bolak-balik. Contohnya adalah share. Taruh ya, taruh dulu. Nah, ini contoh. Nah, nampak tak? Kan? Contohnya kan? Contohnya. Apa judulnya nih? Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Oke, coba lihat judulnya nih. Pakai huruf besar semua kan? Iya, Pak. Berarti salah kan? Ya, Pak. Salah. Nah, kan? Harus gimana? Nanti ada kritik nih, dikritik. Di review nanti. Oh, judulnya ini mempunyai kesalahan. Nah, kenapa salah? Karena judul ini semua menggunakan huruf besar. Sedangkan menurut panduan yang dikasih oleh menurut panduan review jurnal bahwa yang huruf besar itu hanya kata pertama saja kan? Huruf pertama kan? Kayak gitu kan? Paham enggak? Jadi ini salah nih ya? Salah. Dari segi harusnya yang besar itu B-nya, B-nya ja, O-nya ja, terapus semua ya. K huruf besar, karya huruf besar. Nah, ini K-nya huruf besar. Jadi yang pertama aja nih. Nah, ini salah. Kan gitu kan? Nah, kemudian ada berapa kata nih? 1 hitung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya? Kan? Menurut bahasa Indonesia, judul itu maksimal memuat 14 kata. Kan? Nah, kesalahan ini, apa kesalahannya? Salahnya ini, judulnya huruf besar semuanya. Salah ya? Nah, harusnya kan pada huruf pertama aja huruf besar. Gitu kan? Nah, gitu. Dan kata depan itu huruf kecil semuanya, gitu kan? Ya, di bawah judul berapa spasi? 2 kan? Kan? Spasi kan? Maka agak jarang kan? Di bawah judulnya. Dan letaknya di tengah-tengah. Rodiatul Kusumawardhani. Nah, harusnya titik koma ya, koma, paham enggak? Ke kanan ya, koma, MUD Mukjan, koma, Yuniadi Majoran, itu kan? Jadi siapa yang penulis korespondensi? Penulis korespondensi adalah Rodiatul Kusumawardhani, penulis pertamanya. Penulis korespondensi. Nah, ini emailnya nih satu ya kan? Apa emailnya? rodiatul@gmail.com. Nah, ini email dari penulis pertama. Sedangkan penulis kedua, ketiga tidak wajib memberikan email. Hanya satu email aja ya. Email penulis pertama. Nah, di bawah nama ini ada alamat institusinya. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Gitu kan? Jaraknya 1
satu spasi, kan? Ya kan? Satu spasi. Nah, dari email ke abstrak itu 2 spasi. Ini nanti kalau ini nanti ada begini, baca ini, oh ini judul salah nih, itu dari itu kita nanti. Kenapa salah? Karena panduan review yang diberikan, judul itu harus memuat huruf pertamanya huruf besar, yang lain kecil gitu kan, dan kata depannya huruf kecil. Oh judulnya, ya, kalau jumlah katanya sudah benar, judul ini memuat 14 kata, kan gitu kan? Nah, penulis agak salah, bukan ke bawah tapi ke kanan. Radiatu Kusuma Wardani, koma, gitu kan? M. Judi Mukjan, koma, gitu kan? Dan Junyadi, koma, gitu. Nah, ada alamat. Nah, cuman dalam judul ini tidak ada nama jurnalnya apa, tidak ada volumenya, tidak ada tahun, sehingga tidak jelas kapan jurnal ini dibuat, kapan diteliti, tidak tahu kan? Karena tidak ada volume, tidak ada ISBN-nya, tidak ada nama jurnal, tidak ada, sehingga kita susah mengetahui kapan ini diteliti. Ya, itu nanti kita review itu kan, review. Nah, ini namanya judul ya. Untuk judul udah paham belum? Untuk mereview judul udah paham belum? Coba bagaimana judul itu gimana coba? Gimana judul itu gimana coba? Saya bisa jawab. Judul itu gimana? Pertama apa? Judul itu apa? Judul itu apa pertama? Harus apa? Judul itu harus apa? Harus memuat Maksimal 14 kata. 14 kata. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Inggris 10 kata. 10. 10 kata. Terus yang kedua apa gitu? Judul harus gimana judul? Judul harus Tidak boleh kapital semua. tidak kapital semua. Yang kapital yang di mananya? Kata pertama. Kata Huruf pertama. Dan kata depan harus huruf ke Kapital. kecil. Kecil kan? Depan kecil kan? Kata ke, dan, dari, terhadap itu ke depan itu huruf ke kecil. Huruf kecil. Kan? Terus nama penulis gimana, nama penulis dalam judul itu? Kalau 3 orang gimana 3 orang? Kalau 3 orang. Kalau 3 orang. Diikuti dengan tanda koma. Koma. Terus penulis pertama sebut apa? Penulis pertama. Korespondensi. Atau penanggung jawab. Penanggung jawab. Terus emailnya bisa apa? Kalau ada email, siapa yang harus ngasih email tuh? Si penanggung jawab. Penanggung jawab. Terus di bawah nama-nama itu sudah apa? Alamat. Nih, ya kan? Alamat universitas. Alamat institusi lah atau universitas. Nah, gitu ya. Habis itu baru email. Jaraknya berapa? Jaraknya 1 spasi. 1 spasi. Antara email ke abstrak berapa jaraknya? 2 spasi. 2 spasi. Paham tuh ya? Yang Anda baca jurnal, oh ini salah nih, judulnya salah, kayak gini kan? Oh nama salah gini, itu tidak ada alamat institusi, tidak ada emailnya, bapak ya, gitu. Jadi, oh jumlah kata dalam judul itu kelebihan. Masa sampai 1 judul kata salah kan? Harusnya 14 kata maksimal. Nah, itu cara mereview namanya judul, ya kan? Baca panduannya, ini judul contoh gini, ini. Nah, ini contoh judul yang salah, karena semua dibesarkan semua kan? Contohnya gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke panduan. Panduan kita share lagi. Kita ke panduan. Oke. Nah, ini abstrak. Ya, ini namanya abstrak. Apa abstrak itu? Abstrak itu merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisan. Biasa ya. Nah, dalam dunia akademik, tulisan pendek ini digunakan oleh institusi, lembaga, atau organisasi pendidikan sebagai informasi awal atas sebuah penelitian ketika dimasukkan dalam jurnal, konferensi, lokakarya, atau yang sejenisnya. Dalam dunia maya, sebuah abstrak digunakan sebagai gambaran singkat atas sebuah karya tulis ilmiah untuk dibaca. Struktur tulisan abstrak itu terjadi saat ini menggambarkan ketidakpastian konsep atau ketidakpastian panduan yang demikian tentang susunan yang jelas dari sebuah abstrak. Nah, ya, jadi bagaimana susunan abstrak ini? Pertama ya, abstrak itu ditulis dalam 1 paragraf, ya. Paham ya? Abstrak itu selalu ditulis dalam 1 paragraf. Kalau nanti sudah lihat ada jurnal, abstrak ada 2 paragraf, salah ya. Abstrak itu pada umumnya 1 paragraf, ya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, 1 paragraf.
Kalau nanti membaca jurnal, abstrak punya 2 paragraf berarti salah, ya kan? Secara umum pedoman abstrak itu 1 paragraf, ya kan? Jadi penulisannya itu tidak melakukan indensasi, tidak ada masuk ke dalam minima spasi, enggak. Semua sama rata, ya kan? Sejajar, kan? Sisi rata, si kanan negara rata. Single space, satu spasi. Satu spasi. Pertama, berapa jumlah katanya abstrak itu? 200 kata. Jadi abstrak itu memuat kurang dari minimal 150 kata, maksimal 200 kata. Ada yang minimal 150 kata sampai 300 kata juga boleh. Ya. Ada yang juga 250 kata boleh. Tapi kalau penulisnya 200 kata, sesuai dengan kebijakan berkala. Paragraf, ya. Dapat sendiri mengandung semua kata kunci yang diindekkan. Oke, ya itu abstrak. Kita lihat dulu coba, kita kembali lagi ke ini jurnal. Ya. Nah, ini ya dalam jurnal itu ada 2 abstrak berbahasa Inggris dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Tadi kan Bapak jelaskannya bahasa Indonesia kan? Oke, kita baca dulu. Ini abstraknya nih. Oke, ini. Berapa paragraf nih? Berapa paragraf? 1. Berarti benar kan? Nah, jadi itu benar. Dalam menulis abstrak dalam 1 paragraf. Berapa kata kira-kira nih? Sampai kata. Kurang kali enggak? Kurang, Pak. Kan? Berarti benar kan? Nah, bagaimana spasinya? Bagaimana spasinya? 1 kan? Oke, udah benar kan? Dan tidak sama rata kan? Sama rata sama sejajar nih kan? Tidak ada indensasi kan? Sejajar. Nah, juga sejajar. Kiri dan kanan sejajar kan? Tidak ada masuk 5 spasi, tidak ada. Nah, tidak ada. Sejajar semua nih kan? Nah, kalau bahasa Inggris itu ditulis miring ya. Miring. Ya. Bahasa Inggris tulis miring. Ada kata kunci. Nah, ini ya. Sama bahasa Indonesia tegak lurus, tegak ya tulisannya kata kunci. Abstrak itu mengandung apa? Pertama, mengandung tujuan penelitian, ya. Abstrak itu harus mengandung tujuan penelitian. Ada sih tujuan penelitiannya sini. Ada enggak tujuan penelitiannya? Coba bahasa Indonesia. Ada tujuan penelitiannya? Ada apa? Ada. Mana tujuan penelitiannya? Ini kan? Ini bertujuan untuk apa? Menjelaskan pengaruh antar variabel asal keakraban. Ada tidak metode penelitiannya? Sini. Ada kan? Iya kan? Ada. Penelitian ini menggunakan metode exploratory research dengan pendekatan kuantitatif. Berarti ini ada metode kan? Nah, ada tidak pembahasannya atau hasil penelitiannya? Ada tidak? Ada tidak lokasi penelitian di mana? Bagaimana sampelnya? Ada tidak? Ada yang enggak? Ada. Sampel Ada, Pak. yang digunakan adalah sampel Juno, yaitu di mana karyawan bagian administrasi PT ini kan, data di mana? Nah, ada enggak hasil penelitiannya? Ada kan? Hasil penelitian secara simultan diketahui bahwa asal keakraban dan asal integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ada enggak kesimpulannya? Ada enggak? Tidak ada, enggak kan? Tidak ada. Sudah ada kesimpulan. Dia itu kelemahannya tidak ada kesimpulan kan? Jadi abstrak ini tidak ada kesimpulannya, tapi abstrak ini sudah memuat ada tujuan penelitian, ada metode penelitiannya, ada sampelnya, ada datanya, ada hasil penelitiannya. Cuman kekurangan tidak ada kesimpulan dan tidak ada rekomendasi, gitu kan? Nah itu. Jadi kalau dengan baca abstrak kita tahu semua apa isinya. Dengan baca abstrak kita bisa mengetahui bagaimana apa metode yang digunakannya, apa tujuannya, bagaimana sampelnya, apa sampelnya, hasilnya gimana dan saran gimana. Itu kita tahu ada baca abstrak ya. Nah, gitu ya. Kalau Anda membaca jurnal itu baca abstraknya ya. Baca abstrak Anda udah tahu apa semua isi tahu semua gitu kan. Dan abstrak itu ringkasan yang menggambarkan isi satu artikel gitu. Oke kan? Kalau dalam bahasa Inggris sama paragraf ya kan? Kan itu dalam 1 paragraf. Cuma tulisan miring ya. Miring. Kalau pendahuluannya pakai simple present. Nah, ini Anda tahu bahasa Inggris, nih. Enggak tahu nebak-nebak nanti lain enggak dalam review kan. Nah, kalau tujuan penelitiannya itu pakai simple present tense. Kalau metode penelitian hasil itu pakai simple past tense. Ya. Metode penelitiannya pakai past tense misalnya kan. Terus hasilnya pakai simple present. Kalau hasil itu pakai past tense, present gitu. Tapi kalau Anda tidak paham lah. Ini pakai ini Grammarly nih ya, saya pakai Grammarly ini. Oke.
Ada pertanyaan abstrak nih, silakan bertanya. Mana aku tanya? Abstrak, silakan. Ada yang mau tanyakan tentang abstrak nih? Silakan. Silakan, ada tanya tentang abstrak? Udah paham? Yang mau tanyakan, silakan. Silakan. Paham, Pak. Ada yang mau tanyakan abstrak? Jadi gimana sebenarnya abstrak gimana? Abstrak harus pertama apa? Satu paragraf. Satu paragraf. Berapa kata minimal? Maksimal 200 kata. Kata bisa ya, harus kata minimal 150 ya. Ada juga yang bilang 150 sampai 300 boleh. Tergantung masing-masing lembaga ya. Ada juga yang bilang 150 sampai 350 juga boleh. Nah, masa itu antara 3 itu boleh dipakai kan. Kemudian apa lagi? Jaraknya berapa spasi? Kita kalimat. Nah? Satu. Ada indensiasi enggak? Ada indensiasi enggak? Enggak ada kan? Enggak. Enggak ada indensiasi kayak gitu kan. Nah, abstrak itu mengandung apa? Pertama tadi tujuan, tujuan, Metodologi. penelitian, metodologi, terus bagi penelitian, metodologi, terus Hasil. hasil penelitian, terus kesimpulan dan rekomendasi. Ya, itu abstrak. Jadi kalau waktu udah paham baca abstrak, oh abstrak salah nih, nggak salah, nggak ada tujuannya, kan? Oh, kenapa salah? Tidak ada metode penelitiannya. Nah, berarti abstrak itu nggak lengkap, salah. Oh, abstrak ini tidak bagus, abstrak jelek. Kenapa jelek? Karena tidak ada hasil penelitiannya, kan gitu kan? Nah itu. Oh, ini abstrak ini bagus nih. Pertama apa? Pertama tidak udah benar satu paragraf, ya kan? Kemudian 5 katanya 200. Lengkap ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, ada kesimpulan, ada saran. Berarti udah lengkap dan ada juga kata kuncinya, gitu kan? Nah, itu cara mereview. Waktu mereview ini lihat panduan review tadi kan udah diposting kan? Jadi waktu saudara mereview ini semua nih judul, abstrak itu lihat di panduan tadi itu. Kalau judul gimana kan? Nah, kalau abstrak gimana kan? Kan ada panduannya kan? Ada panduannya gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke yang panduan lagi. Abstrak udah ya. Kita ke panduan lagi, panduan review. Oke, abstrak udah. Oke, sekarang bahasa Inggris tadi udah. Ini ya bahasa Inggris ya. Penulisan abstrak bahasa Inggris. Abstrak mengandung sama pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, jumlah kata kira-kira 150 kata bahasa Inggris. Pilih Inggris British atau Inggris Amerika. Kalau Amerika bisa semuanya, British semuanya. Kalau di pendahuluan itu present tense. Kalau tujuan penelitian, metode, hasil itu simple past tense, ya kan? Kalau kesimpulan simple present. Ini dalam bahasa Inggris ya. Lihat dulu dia. Oh, tujuannya pakai simple past tense. Salah kan? Oh, kesimpulan salah. Kalau tujuan itu harus pakai simple, dalam introduksi itu harus pakai present. Kalau tujuan pakai simple past tense itu kan. Kalau pendahuluan harus pakai simple present gitu. Dia ini tata caranya nih kan. Ini tata caranya dalam bahasa Inggris ya kan. Oke. Sekarang ini contoh sudah. Sekarang bahasanya ya, bahasa yang digunakan. Naskah artikel audit itu berdasarkan template dan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Huruf yang pakai apa? Time New Roman ya. Pakai dalam artikel jurnal itu menggunakan Time New Roman, TNR. Dan Arial pakai TNR, Time New Roman, ya kan? 12, fontnya 12. Ya, kecuali judul artikel dengan 1 spasi. Kalau abstrak 1,15 spasi untuk isinya ya. Nah, caranya. Ini 1,15 kan? Bukan 1,15 abstrak isinya tuh. Kemudian jumlah halaman jurnal itu 12 halaman, ya. Maksimal 12 halaman, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu tidak bagus jurnalnya tuh ya. Jadi jumlah halaman dalam jurnal itu, artikel jurnal itu 12 halaman. Sudah termasuk judul ya? Termasuk judul 12 halaman. 12 halaman. Naskah artikel harus ditulis dengan ukuran kertas A4. Nah, ya A4 ya. Jangan pakai yang lain, A4 harus. Dengan margin atas dan kiri 1,18, margin bawah dan kanan 0,09 dan format 2 kolom ya. Format 2 kolom ya, format 2 kolom, bukan 1 kolom. Jarak antara kolom tuh 0,370. Nah, kita lagi coba kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kita lihat lagi, saya cari ininya. Oke, sekarang ini coba lihat berapa lama nih?
Berapa lama coba lihat? Berapa lama nih jurnalnya nih? 1, 2, hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 halaman. 8 halaman kan? Dapatnya 8 halaman, ya kan? Nah, kan maksimal 12 halaman jurnal itu. Berarti bagus dari jumlah halaman memenuhi syarat kan? Yang 8 halaman, gitu kan? Ya apa G tadi itu metodenya? Nah, lihat. 2 kolom kan? Ya kan? Kecuali ada tabel ya 2 kolom kan? Ini 2 kolom nih. Nah, ini kan 2 kolom. Ya kan? Bukan 1 kolom, 2 kolom, ya kan? Nah, 2 kolom, ya kan? 2 kolom nih. Kecuali ada tabel ya, tabel itu bisa 1 kolom enggak apa-apa. Tapi pun kalau bisa dapat ini 2 kolom enggak nih tabel ya. Nah, ini kan 2 kolom, 2 kolom, 2 kolom, ya kan? Ada juga 1 kolom ada jatuhnya 1 kolom semua enggak kayak 2 kolom, ya kan? Kalau bahasa Inggris biasanya 1 kolom, bahasa Indonesia 2 kolom nih rata-rata kan. Kalau bahasa Inggris 2 kolom, dia 1 kolom. Ini bahasa Indonesia nih 2 kolom nih, banyak 2 kolom. Ini ada standar sih, ya kan? Tergantung lembaga enggak, tergantung yang punya jurnal gimana formatnya kan. Nah, ini ya, ini jatuhnya. Ini jaraknya kan, jaraknya nih 1,18 tadi kan, jaraknya ada jaraknya nih. Nah, jaraknya di berapa? Pedomannya kan, jarak berapa? Atas berapa, ya kan? Semua jaraknya kiri atas kiri berapa? Kanan atas berapa gitu ya? Ada jaraknya nih. Nah, ini. Nah, ya. Paham nggak nih? Nah, ini ya. Dengan jurnal Indonesia tuh 2 kolom ya. Nih, contohnya 2 kolom ini, contoh 2 kolom nih. Kalau jurnal Anda gimana? Berapa kolom yang diambil? Kan udah ambil jurnal kan? Berapa kolom? Sama udah gini? 2 kolom, ya? Pak. Hah? 2 kolom juga Iya, ya? Pak. Nah, 2 kolom. Rata-rata 2 kolom ya enggak? Ya kan? Nah, biasanya 2 kolom. 2 kolom. Oke, kita kembali ke panduan. Oke, data. Kemudian ini penulisan kata atau istilah asing serta pembuatan tabel dan gambar ya. Penulisan kata atau istilah asing menggunakan huruf miring. Nah, kalau bahasa Inggris huruf miring ya. Kalau bahasa Indonesia huruf tegak ya. Nah, nih. Penulisan kata-kata atau istilah asing menggunakan huruf miring atau italic, ya kan? Tabel, gambar, skema diagram wajib diberi judul, ya kan? Harus diberi judul. Kalau buat tabel judulnya apa tabel itu? Kalau ada gambar, apa judul gambar itu? Kalau ada diagram, apa judul diagram itu gitu? Ya Pak, ada tabel ada judul, susah kan? Nggak tahu apa kan? Oke. Tabel tidak judul tabel diberikan nomor angka Arab yang diikuti dengan judul tabel dan diletakkan di atas tabel dan tengah. Tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal, sedangkan garis horizontal digunakan untuk memisahkan. Nampak tak nih? Halo?